Terima kasih Bapak Muhammad Ridwan. Terima kasih banyak. Dengar suara saya ya? Jelas? Oh ya. Oke. Baiklah, bisa dimulai ya Pak ya? Halo? Halo? Dengar apa? Ya, Bu, dimulai. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya yang diberikan oleh moderator, oleh Bapak Muhammad Ridwan. Dan terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh peserta seminar. Salam sejahtera, salam kenal untuk semua narasumber, Bapak dan Ibu semua. Kemudian salam kenal untuk seluruh pengelola kegiatan pada hari ini. Salam sehat selalu. Saya akan memaparkan materi tentang optimalisasi pembelajaran di masa pandemi dengan blended learning. Next. Halo, next. Halo, next. Seperti kita ketahui bersama, di masa pandemi ini semua sekolah harus bisa memberikan pembelajaran yang efektif agar para siswa memperoleh kualitas pembelajaran yang baik ya, meskipun mereka berada di rumah. Lalu, bagaimana pendidikan kita di masa pandemi ini? Apakah ada solusinya? Ya, solusinya adalah kreasi di era inkubasi, di mana kita sebagai guru harus senantiasa bergerak dan menjadi guru yang kreatif. Next. Pembelajaran yang sudah banyak digunakan dari mulai kelas pintar, kemudian ada Zenius, ada Kuiper, rumah belajar, banyak sekali yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah. Tapi kenapa belum optimal ya sampai sekarang? Oke, next. Halo, next ya. Ternyata ada hal yang membuat menjadi seperti itu, di mana kalau kita teliti, banyak guru yang latah karena menjadikan pendidikan bukan lagi transfer pengetahuan, melainkan pendidikan sekarang hanya transfer penugasan. Nah, seperti yang sekarang yang sudah saya alami sendiri di sekolah saya nih ya, itu banyak sekali siswa-siswi yang tidak bisa mengikuti pembelajaran online ya, seperti Google Meet, Zoom Meeting, Smart Meet, dan lain-lain. Tetapi mereka cenderung hanya mengumpulkan tugas kepada guru-guru yang ada di sekolah. Nah, sebaliknya, guru-guru yang ada di sekolah kami pun seperti itu. Mereka hanya memberikan tugas saja, dan untuk pembelajaran dalam hal prosesnya itu sangat minim. Kemudian salah satunya mungkin juga saya ya, memang seperti itu masih ya, cuma saya masih berusaha untuk meminimalisasikan ya kejadian yang saya ceritakan tadi. Nah, sekarang buat WhatsApp grup yang paling mudah itu yang menurut teman-teman saya di sekolah saya ya. Kemudian terus kasih modul, kasih PPT atau PowerPoint. Terus apa kira-kira yang terjadi pada anak-anak? Anak-anak mungkin akan lebih menjadi bosan ya atau boring gitu ya. Kemudian mungkin aja mereka merasa mau muntah gitu ya, karena semakin banyak beban mereka dengan tugas-tugas dari semua guru mata pelajaran mereka, seperti itu. Next. Kenapa? Karena target utama suatu pendidikan di masa pandemi ini berkaitan dengan kualitas, padahal tidak sama sekali kalau menurut saya ya, di masa pandemi ini
nggak bicara lagi tentang kualitas pendidikan, ya sangat sulit, sangat jauh. Target utama pendidikan sudah terjun bebas. Kalau menurut saya, simpulkan targetnya itu ada dua, ya seperti itu. Yang pertama apa? Yang pertama terjadinya keberlangsungan pendidikan, di mana pendidikan saat ini tetap berjalan meskipun terseok-seok seperti apapun, tapi tetap harus ada pendidikan untuk anak-anak generasi kita ke depannya, dari sekarang ke depannya. Dan yang kedua ini yang paling penting, yang disasar bukan siswa, bukan muridnya, tapi kita sebagai pendidik, sebagai guru harus bisa meningkatkan kualitas dan kompetensi guru atau pendidik, juga meningkatkan kualitas kompetensi guru dalam pembelajaran, terutama pada saat pembelajaran daring di masa pandemi sekarang ini, seperti itu. Nah, sekarang itu yang kita gali, ya, coba kita gali, kita telusuri, kita coba antisipasi. Kualitas kita itu di masa ini harus lebih meningkat lagi, terutama untuk pembelajaran daring, ya. Karena apa? Karena pendidikan saat ini kan harus berpihak kepada siswa, bukan gurunya yang mungkin mengendalikan kelas, bukan, tapi siswalah yang harus menjadi target utama gitu ya suatu pendidikan saat ini, seperti itu. Next. Nah, di sebagian daerah di Indonesia tentunya ya, mungkin masih diizinkan untuk melaksanakan pembelajaran secara luring ya, walaupun terbatas dengan dengan taat dengan prokes yang ketat. Sekarang yang kita tahu bahwa TK, SD, SMP itu sudah mulai bisa ke sekolah ya, belajar secara bersesi ya. Tetapi pada saat ini, sekarang ini untuk SMA, SMK itu masih belum diperbolehkan untuk hadir ke sekolah mengikuti pembelajaran secara tatap muka terbatas. Insya Allah mudah-mudahan untuk provinsi Kalsel nantinya itu dimulai bulan Januari tahun 2022. Kita masih menunggu arahan atau surat resmi dari pemerintah daerah. Seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke tadi ya, kita coba bahas terkait 3 hal di dalam perubahan pembelajaran dari real menjadi kelas maya ya. Yang pertama, kelas maya ini itu sendiri itu bagaimana sih, mau kayak apa, mau digunakan apa nantinya pada saat kita pembelajaran daring, seperti itu ya. Nah, yang kedua yang kedua itu mungkin kita pertemuan ya, atau sinkronus. Nah, kalau tadi kan kelas maya ya, kita melalui asinkronus, artinya kita tidak ada tatap muka langsung ya, tetapi kita melalui online atau daring. Tapi kalau pertemuan kita sinkronus ya, ada pertemuan, ada terjadi pertemuan secara sinkron ya, secara tatap muka. Nah, di sini mungkin nanti yang kita tekankan di sini adalah bagaimana guru itu mengelola kelas nantinya agar kelas maya dan pertemuan itu akan berjalan seimbang ya, atau sesuai dengan mungkin kebijakan-kebijakan di sekolah, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga itu apa? Yang paling terpenting itu adalah kompetensi guru itu sendiri ya. Kenapa? Mengapa? Untuk apa? Karena apa? Kelas maya sudah ada, pertemuan juga sudah ada. Nah, kalau begitu, bagaimana hubungan dengan kompetensi guru? Ya ada. Artinya kalau misalkan sudah kelas maya sudah tersedia, pertemuan juga sudah tersedia, tetapi kompetensi gurunya itu tidak ada, ya percuma gitu ya. Artinya sia-sia, apa yang dilakukan oleh guru itu sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena guru mungkin merasa, oh sudah kelas maya sudah ada, sudah terlaksana, oh pertemuan sudah ada, jadi ya sudah gitu ya. Tapi betul bukan itu maksudnya. Di sini yang dimaksudkan adalah dengan adanya kompetensi guru ini diharapkan nantinya bisa meningkatkan kreativitas guru dalam hal mengajar, karena di sini kan tersedia dua
dua hal, ada kelas maya, kemudian ada pertemuan, maka diharapkan nanti guru itu akan dapat meningkatkan kompetensinya gitu ya untuk memberikan pembelajaran secara daring kepada siswa-siswinya seperti itu. Kemudian next dulu yang slide ke-7. Oke. Nah, mungkin kita bahas dulu ya satu persatu ya di sini kelas maya mau pakai apa, Edmodo itu misalkan bagaimana kita menggunakan misalkan ya, kemudian Microsoft itu bagaimana gitu ya. Nah, silahkan mungkin di sini guru bisa memilih sendiri gitu ya, mau pakai yang mana seperti itu. Kalau sekolah kami itu di sini menggunakan Microsoft nih ya 365 gitu, sudah ada menggunakan Google Classroom misalkan juga sudah. Kemudian sekarang kami menggunakan platform pembelajaran online yang didanai oleh sekolah, seperti ada Pijar sekolah, ada Smart Class, ada 2 ya. Nah, jadi sekarang yang sering digunakan oleh anak itu adalah Smart Class. Tetapi di sini Smart Class ini masih banyak sekali kendalanya. Apa kendalanya? Kendalanya pada saat anak menggunakan HP yang kurang support, HP yang kurang kurang mendukung, itu nggak bisa masuk ke Smart Class. Itu yang kekurangan pada siswa-siswi kami di sini. Kenapa? Karena siswa yang ada di SMAN 8 Banjarmasin ini berada di perekonomian menengah ke bawah, maka mereka banyak kendala-kendala dalam hal mengikuti pembelajaran daring ya. Oleh karenanya kami guru itu memiliki alternatif lain dengan menggunakan platform yang gratis atau mungkin yang lebih ringan gitu. Seperti Google Classroom, kemudian ada lagi nih yang sering digunakan oleh guru-guru senior adalah WA atau WhatsApp. Nah, itu kan untuk mengirim tugas-tugas, ada juga seperti email juga ada ya. Kemudian Kemdikbud di sini ya mungkin merekomendasikan nanti ya, merekomendasikan apa? Menggunakan akun belajar ID ya. Kemdikbud sudah membuatkan akun untuk semua guru yang masuk dalam Dapodik tentunya ya, dan semua siswa kelas kecuali SD ya, kelas 4, 5, 6 itu dibuatkan semua. Bahkan akun-akun pembelajarannya dijadikan sarana informasi dari kementerian kepada guru, dan juga akun ini bisa dipakai oleh guru sebagai secondary user untuk dapat sinkron masuk ke Dapodik atau masuk ke SIMPIKB dengan menggunakan akun belajar. Nah, mungkin di sini para guru itu diharapkan, nggak diharapkan ya, mungkin diwajibkan lah supaya dapat mengoptimalkan gitu ya sarana yang diberikan oleh pemerintah kita, pemerintah pendidikan ya, Kemdikbud, kemudian oleh sekolah tentunya juga bisa. Oke, slide berikutnya, next ya. Banyak yang latah tentang itu gitu ya, sudah bikin kelas maya, merasa sudah melakukan pendidikan era kekinian. Saya kan udah bikin classroom, saya sudah aman dong, seperti itu mungkin ya. Kemudian saya sudah bikin sudah bikin misalkan kita sudah bikin WA gitu kan misalkan nih ya, berarti kan saya sudah aman dong. Ya seperti itu. Jadi apakah sudah aman? Sebetulnya belum ya. Nah, jadi bagaimana sekarang? Kenapa saya bilang belum? Next. Berikutnya 9. Next. Oke, next. Ya. Jadi harus ada yang namanya pertemuan ya, pertemuan secara sinkronus atau mau pakai apa, yang paling sering digunakan tuh apa kira-kira? Misalkan kita mau menggunakan Zoom meeting, mau menggunakan Google Meet seperti itu ya. Nah, di sini mungkin yang sering saya gunakan ya dalam pembelajaran di SMA 8 Banjarmasin itu menggunakan Google Meet dan Zoom meeting. Ya, walaupun tadi saya sudah bilang bahwa SMA sekolahan kami itu menggunakan yang namanya Smart Class, di mana Smart Class ini ada yang namanya Smart Meet. Smart Meet ini adalah sama dengan Zoom Meeting atau Google Meet ya, tetapi
penggunaannya terlalu berat di smart meet-nya. Ini mohon maaf ya. Karena apa? Karena HP siswa-siswi kami itu memang banyak yang kurang support, kurang mendukung seperti itu. Nah, kemudian apa namanya slide berikutnya, nggih. Oke, slide berikutnya. Ternyata ada masalah ya yang sering terjadi ya. Kalau susah sinyal, bagaimana sinyal di tempatnya susah enggak gitu ya. Karena kalau di sekolah kami kan banyak yang tinggal di pedesaan gitu ya, di daerah apa namanya pedalaman gitu ya. Karena sekolah kami terletak di pinggir kota gitu ya, bukan tengah kota. Maka yang siswa sekolah tempat kami itu memang cenderung lumayan banyak gitu ya, yang memang kendalanya adalah jaringan seperti itu. Nah, jadi kalaupun sinyalnya tidak susah, misalkan yang mudah ya, kadang-kadang masalah kedua adalah kuotanya menipis. Kenapa menipis? Karena memang yang tadi saya bilang bahwa siswa kami itu banyak yang berada di perekonomian menengah ke bawah gitu. Jadi kadang-kadang mereka tidak bisa masuk ke Zoom meeting, ke Google Meet. Apa alasannya? Bu, kuota habis. Pak, kuota nggak ada. Seperti itu. Kenapa nggak beli? Karena nggak punya uang. Seperti itu. Jadi memang kendala yang utama itu memang di situ juga. Itu kendala untuk siswanya. Nah, kemudian bagaimana dengan kuota Kemdikbud gitu kan bisa dipakai padahal ya. Dan ternyata kan ada hal-hal di mana aturan dari provider gitu ya yang mewajibkan bahwa kalau kuota itu dapat dipakai asalkan kuota utama juga harus ada. Nah, seperti itu. Juga ada beberapa persyaratan dan ketentuan yang berlaku dari provider. Terus kalau HP-nya speak-nya kentang bagaimana? HP-nya nanggung bagaimana? Ya, ketika menginstal aplikasi ini, maka aplikasi yang lainnya harus diinstal. Ketika menginstal yang ini, yang lain harus dikalahkan. Dan itu terjadi tidak hanya di siswa ya, guru pun juga bisa mengalami hal serupa seperti itu. Tapi yang lebih banyak terjadi pada siswa kami seperti itu selama ini. Oke, next selanjutnya. Nah ya, padahal pembelajaran harus tetap berjalan ya. Transfer knowledge harus tetap ada. Harus ada solusi pendidikan. Oke, next lagi. Next. Ayo kita coba teliti, kita coba mulai pikirkan solusi yang mungkin sedikit saya coba tawarkan untuk membuat pembelajaran daring ini efektif ya. Dengan apa? Yaitu mungkin dengan melakukan blended learning ya, atau pembelajaran kombinasi atau disebut juga pembelajaran gabungan. Nah, sekarang apa sih itu blended learning? Apa sih seperti itu? Nah, ternyata merupakan sistem yang mengkombinasikan pembelajaran secara tatap muka dengan pembelajaran secara online atau daring. Di mana dengan menerapkan sistem ini sekolah memberikan pilihan pada para orang tua siswa dalam memberikan pendidikan yang terbaik bagi buah hatinya seperti itu. Next ya. Okay. Mengapa perlu menerapkan sistem blended learning ini? Nah, ada beberapa alasan yang mendasari mengapa perlu diterapkan di sekolah. Yang pertama adalah fleksibilitas ya dan kemandirian dalam belajar ya. Masing-masing siswa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda tentunya. Ada siswa yang mampu beradaptasi dengan baik situasi saat ini, baik-baik saja belajar dari rumah selama berbulan-bulan. Namun ada juga siswa yang membutuhkan perhatian lebih Bapak Ibu. Kenapa? Karena jujur saya juga punya anak Bapak Ibu di rumah itu SMA ya, karena SMA kan nggak ada ke sekolah gitu ya, jadi masih online, masih daring. Jadi dia selalu berharap gurunya yang mungkin memberikan tugas seperti itu. Jadi kalau nggak ada tugas ya nggak dikerjakan seperti itu. Kalau nggak ada online, nggak ada Zoom meeting ya nggak bangkit, nggak aktif seperti itu. Jadi dia seolah-olah merasa bahwa pembelajaran daring ini
seolah-olah santai saja gitu, nggak ada penugasan, kurang apa, nggak maksimal, tidak ada Zoom meeting, nggak ada Google Meet, karena kebetulan anak saya ini sekolahnya di sekolahan yang beda dengan saya, sekolahnya di SMA lain seperti itu Bapak Ibu. Nah kemudian selain itu mungkin ada siswa yang sangat merindukan kehadiran teman-temannya serta gurunya ya. Hal ini bisa membuat siswa merasa sedih dan kesepian. Kondisi inilah dapat memicu apa? Akibat buruk pada kesehatan mental mereka. Para siswa membutuhkan interaksi dengan teman sebayanya, juga interaksi dengan para gurunya. Sekarang apa alasan lainnya? Yaitu orang tua yang bekerja. Ya seperti kita ini ya, karena kita bekerja, maka apabila orang tua bekerja, sehingga mereka tidak dapat mengoptimalkan atau sepenuhnya ya mendampingi anak mereka pada saat belajar dari rumah ya. Kenapa? Makanya itu karena orang tua nggak bisa mendampingi, lalu sistem inilah yang menurut saya sangat membantu. Para guru bisa mengakomodasi selain kebutuhan para peserta didiknya dalam bidang akademik, juga dalam kegiatan sosial dan emosinya, seperti itu. Nah, selain itu, situasi di rumah, yaitu lingkungan yang kurang kondusif juga dapat berpengaruh. Misalnya ya, dalam satu keluarga, ada beberapa anak yang juga melakukan pembelajaran dari rumah, sehingga ada beberapa kendala seperti koneksi internet yang lambat, polusi udara dari masing-masing anak, atau bahkan bila orang tua memiliki usaha di rumah, anak akan kesulitan memusatkan perhatiannya. Seperti itu ya. Oleh karena itu, menurut saya sendiri ya, di sini sistem blended learning inilah yang paling efektif ya, di mana mereka akan melakukan pembelajaran tatap muka dan secara daring. Next. Nah, oke ya. Sebelum dilaksanakan sistem blended learning ini harus persiapkan dulu Bapak Ibu ya dengan matang ya, mengingat sistem ini adalah kombinasi antara tatap muka dengan daring ya. Jadi apa yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah penerapan protokol kesehatan ya secara ketat, yaitu yang pertama ya. Kenapa? Karena ini akan menjamin keamanan dan kesehatan para siswa saat kembali belajar di rumah. Harus mengatur jadwal efektif ya. Mungkin baik untuk pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran secara daring. Kemudian pembelajaran dari sekolah perlu memberikan panduan ya untuk para orang tuanya. Nah, kenapa? Supaya tahu gitu ya orang tua. Oh ya, ini anak nggak boleh ini ya, nggak boleh nggak pakai harus nggak boleh nggak pakai masker gitu ya, nggak boleh nggak pakai misalkan dia harus cuci tangan gitu ya, harus bawa hand sanitizer seperti itu. Nah, mungkin ada panduan-panduan untuk orang tua yang nanti dibuatkan oleh pihak sekolah seperti itu gitu ya. Kemudian di sini mungkin ditambahkan lagi ya panduannya, mungkin adanya platform-platform yang dipakai oleh sekolah itu ya. Misalkan kalau sekolah kami itu menggunakan namanya Smart Class ya. Nah, itu mungkin ada panduan-panduannya bagaimana cara menggunakan platform tersebut gitu ya. Dan lain-lain seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian apa yang perlu disiapkan lagi yaitu peralatan gadget yang bisa digunakan untuk mengadakan pertemuan daring dengan para siswa, tentunya komputer, laptop ya, yang ada dilengkapi dengan kamera atau serta mikrofon. Kenapa? Karena itu sangat penting. Kalau kita online kan harus ada on kamera, ada mikrofon, harus bisa kedengaran oleh orang banyak seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu durasi pembelajaran disesuaikan usia ya. Kenapa? Ya kita harus menyesuaikanlah dengan usia siswanya gitu ya. Karena kalau misalkan SD kan kadang-kadang kan nggak mungkin 2 kali 45 menit kan nggak mungkin. Pasti sedikit di bawah itu ya seperti itu. Kalau sekolahan kami karena SMA kami menggunakan waktu itu adalah 2 kali 45 menit, tetapi pada saat sekarang karena pandemi, karena kita menggunakan kuota gitu ya, karena kita menggunakan pembelajaran daring, maka untuk
waktunya itu dipotong gitu ya. Jadi 30 menit sampai 35 menit seperti itu. Nah, kemudian mungkin di sini juga perlu disampaikan kepada siswa gitu ya. Perlu nggak telepon genggam ya? Perlu dong ya. Telepon genggam itu atau HP itu ya juga bisa digunakan untuk menunjukkan suasana di kelas ya pada saat siswa itu ada di rumah seperti itu. Nah, kemudian next mungkin bisa next ya. Mungkin di sini yang ketiga tadi ya, kompetensi guru ya tadi ya. Nah, sekarang setelah tadi ya ada kelas maya gitu ya, ada webinarnya ke pertemuan sinkronusnya gitu ya. Nah, sekarang yang paling penting, yang paling utama adalah kompetensi guru gitu ya. Nah, kompetensi guru untuk apa? Kompetensi guru untuk mengetahui sistem dari kelas maya tadi. Jangan sampai sudah membuat kelas maya, mau pakai Google Classroom, mau pakai apapun, tapi ternyata guru nggak tahu mau ngapain gitu ya. Fitur-fiturnya juga misalnya nggak tahu, itu juga percuma gitu ya. Jadi kompetensi guru salah satunya apa? Dengan cara apa? Membuat video pembelajaran tentunya untuk mengisi apa? Konten sebelum acara sesi webinar berlangsung. Guru sudah menyiapkan video pembelajarannya ya. Mungkin 3/4 hari sebelumnya anak-anak sudah belajar secara mandiri terlebih dahulu. Nah, sekarang di sini mungkin unsur yang wajib dalam membuat video itu apa sih gitu ya? Video pembelajaran itu apa? Menurut saya seperti ini ya. Kalau saya salah ya saya siap untuk dikoreksi nanti ya. Silahkan nanti ditulis kolom komentar atau mungkin mau ditanyakan silahkan. Yang pertama, jangan sampai video yang kita berikan atau memberikan kompetensi pembuatan video bagi guru itu justru menyusahkan guru gitu ya. Kemudian apalagi? Jadi video dibuat cukup yang sederhana saja ya. Tidak harus sebagai misalkan content creator di YouTube ya dengan pernak-pernik macam-macamnya nanti berproses ya jadi videonya harus berproses ya. Jadi videonya harus sederhana, mudah dibuat seperti itu. Kemudian bahan dasarnya misalnya pakai apa? Pakai PowerPoint gitu ya. PowerPoint kan sudah ada animasinya sekarang ya. Ada yang kedua harus ada suara guru dalam video tersebut. Nah, misalkan saya sendiri nih, misalkan saya mau bikin video tentang kimia, jadi harus ada suara saya seperti itu. Kemudian harus ada gambar-gambar animasi terkait dengan materi itu sendiri. Misal materinya apa? Materi atom. Nah, itu harus ada gambar atom seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau hanya sekedar memberikan PowerPoint di grup WA ataupun di kelas maya, menurut saya itu hanya melayani satu saja untuk anak-anak suka dengan tipe belajar membaca teks ya. Tapi kalau ada anak-anak yang suka dengan tipe auditory atau tipe audiovisual belum terlayani makanya PowerPoint kita udah dalam bentuk menjadi video. Dalam video itu akan muncul audio dan visual. Ada suara gurunya seperti itu. Jadi ada dua tipe yang bergabung, ada visualnya, ada audionya. Akan lebih kreatif lagi, interaktif lagi ya kalau ada dalam sebuah video itu muncul ini ya wajah gurunya ya on kamera full ya seperti siswanya sedang mengajar. Akan jauh lebih efektif lagi seperti itu ya. Jadi kan nanti media PowerPoint ini sebagai media seperti papan tulisnya, di mana nanti kita akan mendapati banyak hal, ya. Outputnya bisa menjadi sebuah video, bahan dasar PowerPoint tadi ketika kita coret-coret dengan tulisan tangan gitu, guru bisa jadi wakil belajar untuk anak-anak yang kehabisan kuota ketika anak-anak tidak bisa masuk asinkronus seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian PowerPoint yang dalamnya itu ya bisa diubah menjadi apa? PDF gitu ya. Nanti kalau sudah di PDF kan kita bisa men-share ke anak-anak melalui grup WA mereka seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, next. Lanjut. Next lanjut. Halo, next. Oke. Kita lanjut ya setelah
dikenalkan ya, guru membuat konten video mungkin ada lagi, ada dong, masih ada gitu. Apa yang harus kita pelajari sebagai guru? Ada fitur-fitur aplikasi pendidikan untuk guru. Jangan sampai tidak paham. Ini logo apa aja ya? Ini logo apa nih? Ada, bisa dilihat dari sini Bapak Ibu. Nah, ini ada logo Mentimeter gitu ya. Ada misalkan ada Wordwall gitu ya. Dan lain-lain Bapak Ibu nih, mungkin Bapak Ibu sudah banyak mengetahui tentang logo-logo ini ya, karena logo-logo ini adalah untuk membantu pembelajaran secara online atau daring gitu Bapak Ibu. Kemudian guru juga harus memahami tentang apa ya, tentang ini ya, tentang ini juga gitu ya, dan jangan sampai nanti guru tuh buta tentang logo-logo yang ada sekarang ini. Yang penting saya ngajar pakai Google Meet karena ada beberapa hal nantinya ketika ada salah pemahaman, ada pemahaman yang mungkin masih keliru atau sering kali guru atau saya sendiri mungkin masih menganggap bahwa kelas online itu adalah pemindahan dari kelas real menjadi kelas online, padahal bukan ya. Kalau memindahkan kelas real menjadi kelas maya saja itu harus sangat berat ya di siswanya gitu ya. Kenapa berat di siswanya? Karena kan nggak mungkin ya 2 kali 45 menit itu siswa itu dikasih pembelajaran secara online, sangat berat. Makanya mungkin kita perlu mengkondisikan jadwal anak itu ya untuk belajar secara online nantinya. Jangan sampai nanti anak kehabisan kuota, tiba-tiba anak keluar dari classroom seperti itu. Next. Ya, next silahkan, next. Next, nggih. Nah, ketika kita juga harus mulai bertransformasi. Karena apa? Karena kita sering sekarang ya, di masa pandemi, kita sudah berubah gitu ya. Yang dulu mungkin sandang, pangan, papan, sekarang bertambah lagi apa kira-kira Bapak Ibu, colokan sampai internetan. Nah, itu tambahannya sekarang ya. Kenapa? Karena ini kebutuhan sekarang ya. Oke, sekarang itu sudah menjadi kebutuhan wajib bagi kita, bagi anak-anak juga, terutama colokan dan internet Bapak Ibu. Oke, next. Silakan next. Ya. Pendidikan kita mau yang mana? Apakah menjadi ciput atau melesat seperti roket? Bergantung pada siapa? Pada kita, para guru tentunya Bapak Ibu. Harapannya apa? Harapannya ada transformasi digital di masa pandemi ini. Mungkin kita sebagai guru masih dianggap sebagai ulat. Ketika pandemi kita menjadi kepompong, berusaha mengaktualisasi diri, meningkatkan kompetensi diri, dan sebagainya. Sehingga harapannya ke depannya nanti, ketika selesai pandemi kita menjadi kupu-kupu yang cantik untuk mengindahkan pendidikan di Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, mungkin itu aja. Sekian paparan singkat dari saya. Mohon dimaafkan kalau memang sekiranya apa yang saya sampaikan ini ada yang kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Selain itu dalam menghadapi situasi yang baru ini, para siswa, kemudian siswanya maupun orang tua perlu membuka diri untuk belajar dan beradaptasi. Mari kita sama-sama belajar untuk menghadapi perubahan. Semoga informasi yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi teman-teman guru semua ya, seluruh di Indonesia. Saya cukupkan, terima kasih, salam sehat selalu. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.